sesuai harapan new normal tak lebih dari 10%. Karena kesadaran ini kesadaran tingkat tinggi sesungguhnya. Yang berkesadaran tinggi bangsa Indonesia ini hanya 10%. Itu berarti yang gambaran jenengan sudah jadi kupu-kupu itu. Iya. Ya, sama dengan kayak tadi yang diisolir itu loh yang sakit. Jadi saya menggambarkan ketika saya ini punya banyak masalah, timbangan masalah kayak ini tak solo ae. Nah, Sule. nah, Jadinya sulit. ya kan gitu. Wes nyambut gawe kadung ngajur solo Karena ae. pelarian. Pelarian. Nah, Ini Iya. niatnya belum benar. Gak bergegaslah ke Tuhan. Enggak. pelarian. Sulit. Putus asa. Pelarian. Walah, keliru niat mana? Apa ini keliru mana wis? Nah, terus ya kalau sudah terlanjur begitu, jadi saya benar-benar ketika usaha ini hancur, kemarin sukses terus sampai punya hutang ratusan mm-an itu, nggak ada solusi lagi. Solusi terpaksa begitu itu bagaimana? Gimana Artinya, terpaksa begitu? nggak, artinya terpaksa kemudian Solo ikut Solo itu loh. Daripada anu kan masih mending itu loh Gus. Ya, masih mending. Daripada nanti saya sobo kuburan. Ya memang. Tapi harus disadari itu belum sahih niatnya. Belum Nah, hindari jadinya fitrah. harus Wajabat mengulang lagi. alaihil i'adah. Harus mengulang lagi. Belum hindari fitnah kok hindari fitrah. Hindari fitnah, Hampiri hampiri fitnah. fitrah itu durung. Belum. Ya wajib baginya mengulang suluk lagi. Ini baru Solo. Iya. Itu pun kalau Iya. dengan Tahu itu. Pelaku kan kalau di kita sebelum suluk diberi arahan, penjelasan, diberi apa? Diorientasi. Pasti diingatkan benarkan niatmu dan seterusnya dan sebagainya. Kalau dia jujur dalam memahami arahan-arahan itu, pasti bisa menilai dirinya apakah sudah sahih niatnya apa belum. berarti tidak mencontoh Nabi. Ini nggak tahu benar apa tidak ya. Sejarah yang kami tahu, Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Nabi, beliaunya sering ke Gua Hira. Ya. Nah, sementara di kondisi lain, di saat itu beliau ini seorang pengusaha besar, lagi sukses-suksesnya dalam dunia bisnis. Ya. Nah iya, wis sukses, punya anak, kemudian anak-anaknya ini ya anak-anak yang soleh-solehah, nurut manut dan lain sebagainya baik-baik. Kok ya kholwat? Nah di pikiran saya, terus ndelok iya apa sih Kanjeng Nabi ini? Itu seperti itu. Goleki konco bener gak nemu-nemu. Jadi gambarannya berarti sing bener Solo itu di masa suksesmu, di masa tidak ada apa-apanya kamu itu, apa begitu? Saya simpulkan gitu. Artinya gini, jangan ketika usaha ini hancur baru ikut Solo. Atau ada masalah. Ya, atau ada masalah. Ya. Nah, tapi di masa nggak ada masalahmu inilah, suluk lah. Ya itu Apa suluk, begitu? suluk yang sesungguhnya itu ketika yang nggak ada masalah. Disitulah maka ketika bersuluknya ini dorongan masalah, ini suluk-sulukan. Dimana nanti harus suluk lagi dan benar-benar berangkatnya itu tidak didorong oleh masalah, tapi maslahah. Sama berarti kalau dikiaskan dengan kita di new normal nanti menghadapi new normal ini, jangan berangkat dari masalah PDP, masalah dipatasi, Iya. apa, tapi Kesadaran murni. nah, Kesadaran murni sebagai individu penghuni bumi ini, jangan menularkan penyakit apapun. nah untuk menumbuhkan kesadaran itu. Lah ya ini. Diisolasi mana? Iya. Bagaimana caranya kalau nggak diisolasi? Diisolasi mana? Itu, Wes tak cuma awak ibu PSBB ping telu bisa nawe iya.
Kacau ketemu bojo apa iya? Selama kesadaran itu belum tumbuh, ya Iya. tidak ada cara lain selain diisolasi lagi. Iya benar. Sebetulnya yang seandainya dikandani tok terus iso sadar gak ono PSBB. Gak ono. Iya, iya. Karena dikandani tok gak mampu. Nah ini loh. Seandainya qala ta'ala qala Rasulullah muwandi ini. Gak ono suluk gak ono. Ya hadis kafabil mauti itu. Iya. Tetapi kenapa Nabi kok bersuluk ketika Ramadan, khususnya 10 hari terakhir? Suluknya Nabi ini memberi contoh. Bukan kebutuhan dirinya. Dirinya sudah bersuluk sendirian ketika di Gua Hira. Sebelum diangkat Nabi. Sudah. Setelah diangkat Nabi itu bersuluk itu nyuntui. Iktikaf setiap Ramadan. Iktikaf setiap 10 terakhir Ramadan, keluarganya diobrak-obrak. Iku ngini lho, nak. Ngini lho. Ayo ngini. Nek secara pribadinya sudah dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi, yaitu di Gua Hira. Itu. Nah, ini berarti bagi mereka yang positif PDP atau reaktif COVID ini misalkan terus merenungkan hadis kafabil mauti wa'idon. Iya, Ini Apa kan itu artinya? cukuplah. Waduh, aku iki kok mati aku iki kira COVID iki lah. Mati aku iki kok. Ya. Ini bisa nggak terus menumbuhkan kesadaran dia berubah total, merevolusi dalam dirinya. Bagi yang cukup itu. Kafa bil mauti wa'idan. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Artinya yaitu seperti Rabi Adawiyah itu. Ketika engkau mengalami pagi hari, yakinilah sore hari mati. Ketika engkau mengalami sore hari, yakini besok pagimu mati. Terus apa yang kau persiapkan? Gopoh ini mesti. Nggak mungkin Kak Kober mikir nerima BLT tak gak ingin nerima nggak Kak Kober mikir seperti itu. Ya pasti nyaur utang terus membersihkan diri batin dan sebagainya. Ini Ada itu saya Tapi pernah paling enak ini. Artinya ketika diisolasi, Hmm. kalau benar-benar kita itu meyakini bahwasanya nanti saya mati, nanti sore saya mati, ini posisi pagi, yes tak nuruti dokter wes. pastilah. Nek gak nuruti dokter aku mau sore mati. Kalau bapak nggak ngikuti aturan di sini, nanti sore pengen mati pak. Ini yakin di kita itu. Setelah Iya. yakin, wis nurut manut wis. Bapak wis pak. Bagi apa nih sakarpe Nah, iya. kan gitu Gus Ya pasti gitu. Itu kan Pasien ada, itu. ada kan kisah itu kan ya. Gimana kafa bil mauti Wa'idan. wa'idun. Cukup dengan kematian Cukuplah itu kematian itu sebagai sebagai penasehat. Penasehat. Itu kan ada itu kisah itu sekeluarga kalau nggak salah. Ibu bapaknya positif, kemudian anaknya itu enggak. Tapi dia harus diisolasi karena masih satu keluarga. Dia itu terus nek wis ngene iki lho, dhuwitku akeh. Kayak dhuwit apa? bapak kayak apa anu. Itu kan sudah anu. Iya. Viral. Kita cuman kadang mungkin ini nggak tahu ini peran dari siapa yang seharusnya menjemput ini. Kadang mereka nggak tahu saya harus kemana. Ya. Saya harus dibimbing oleh siapa mencari Ya. atau apa. Ini bagaimana ini? Ya. Jadi bagi para penderita yang positif apa itu jangan terus kemudian takut, jangan berkecil hati, tapi ini harus meyakini itu. Iya. Apa, gimana penyikapan yang pas. Begini. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari pasti menemukan. Itu kan pencari kesadaran sudah tumbuh, dia pasti akan tergerak sendiri mencari pembimbing. Kalau seperti tadi apa sudah tobat apa belum? Ya sudah, Sudah ya. sudah. Dan pasti akan Allah tunjukkan pembimbing. Melalui siapa atau apa atau bagaimana, macam-macam. Intinya akan diberi petunjuk
ikutilah fulan bin fulan, pasti. Di sisi lain yang seringkali jangan sampaikan itu selalu ada dua sisi. Itu positifnya bagi para penderita, tapi justru berdampak negatif bagi yang belum terimbas, terpapar, karena merasa sehat dan seterusnya. Dengan adanya COVID itu, misalkan ini yang terjadi di lapangan. Taruhlah ini Gus Kanan ada keluarganya yang terpapar COVID meninggal, positif sudah ramai, diberitakan sampai protap penguburan itu harus seperti itu. Ini kemudian dikucilkan oleh orang kampung. Ya. Nah ini kan berarti seperti itu orang kampung negatif, menerima negatif dari ini harus bagaimana penyikapan ketika misalkan saya sebagai teman, saya sebagai tetangga dan seterusnya, ketika ada tetangga saya yang positif kemudian dikubur dan seterusnya, ini saya menjauh, menghindar dia atau bagaimana? Ya setelah informasi dari pihak kedokteran jelas ya kita harus nggak boleh menghukumi terus terlalu takut anunya, ya nggak boleh. Ya kita tanya ke dokter apakah tetangga saya ini terjangkit virus itu. Kalau iya ya sama-sama mengerti lah, dia pun harus mengisolir diri, dan tetangga ya nggak boleh termasuk berarti kan itu tadi yang tetangganya itu tadi menyikapi hadis kafa bil mauti wa idon ini ngiri. Ya, ngiri. Begitu. Jadi takut matinya itu ya, bukan takut mati. Malah mendekatkan ia ke kesadaran tapi malah menjauh. Wah, aku nek ketularan mati di sana gitu kok. Nah, padahal mati itu sudah ditentukan. Maka ya itulah ilmu agamanya rendah. Takut mati itu, kalau takut mati yang hak itu akan mendekat, akan bersungguh-sungguh dalam menjalani perintah Allah dan bersungguh-sungguh dalam menjauhi larangannya. Nah kalau nggak begitu, itu tidak takut mati yang benar. Selalu ada dua. Jadi bukan dalam penyikapan. Aslinya takut coronanya. Nah itu yang dilarang oleh agama. Dilarang takut corona. Takut mati saja dilarang. Yang benar takut mati dalam keadaan coplok iman. Tutup mati nih sing ditakuti, mati wis mesti. Lah apa wedi nang sing wis mesti. Tapi mati dalam keadaan tidak beriman. Iki kudu wedi. Nah, jika imannya itu masih sore dele, isuk dele sore tempe, kadang iman kadang gak iman, ya ini ya harus takut, maka kemudian bersuluk. Bagaimana agar tidak Yazid Yangkus itu, bagaimana agar stabil, bahkan kalau bisa menaik terus imannya. Berarti terus gambaran ketika suluk posisi ini bicara jenengan tadi tuh, suluk 10 hari isolasi diri, bahasa suluk, setelah mati keakuannya, mati nafsunya, ini kenyataannya di luar sesuai dengan penjelasan Kang Wahab tadi. Banyak orang meninggalkan mereka, menjauhi mereka. Itu hampir sama dengan ceritanya teman-teman yang suluk-suluk itu. Setelah 10 hari mereka benar-benar bahasanya sudah mati. Itu yang tahu kan dokter ahli atau guru mursyid tadi. Setelah mati itu justru dijauhi orang-orang. Kan persis dengan cerita itu. Enggak masalah. Karena dia sudah ridho dalam keadaan apapun. Iya. Enggak bagi yang mati enggak ada masalah. Karena sudah mati. Keluarganya. Ya. Bahkan keluarganya juga ikut menjauhi. Oh, ikut menjauhi. Iya, menjauhi keluarganya. Ikut menjauhi. Ya enggak masalah karena enggak akan stres. Iya. Ya sudah sehat rohani itu dia akan ridho di keadaan yang bagaimanapun. Ya enjoy aja itu.
Kan Dan waktu yang akan menjawab. persis dengan peristiwa Ya, ini ya. loh. Corona itu persis. Ya, waktu yang akan menjawab. Iya. Nanti satu demi satu akan kecelek dan minta maaf. Nah, sekarang Jadi boleh kadal dulu. penyikapan yang benar dari sudut pandang Gus Nizam, baik itu nanti mungkin tinjauan dari sisi ketasawufan atau dari sisi keislaman, keimanan, keisanan, yang kapan hari dijelaskan keisanan itu wilayah ketasawufan, penyikapan yang benar ketika praktek new normal ini bagaimana? Apakah yang kami maksudkan, apakah kita menganggap sudah virus corona ini sudah tidak ada, atau bagaimana yang pas itu, agar ya tidak terlalu kemudian new normal ini loss, bebas, akan sudah bebas beneran, atau justru sebaliknya, bagaimana dari tinjauan? Ya, sebaiknya setelah penerapan new normal kita menganggap corona sudah kembali ke asalnya. Namun kita jangan mengundang corona datang lagi.